Udah nggak ya? Udah bisa deh. Udah bisa kan? Udah bisa. Udah buka ada apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Selamat siang siswa-siswi yang ada di rumah dimanapun berada. Hari ini kita sesuai dengan jadwal kegiatan bahwa hari ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu politeknik negeri yang ada di Bangka Belitung, satu-satunya politeknik negeri yang ada di Bangka Belitung, yakni Polman Babel. Nah, hari ini apa sih yang akan kita bahas? Kita akan coba kupas tuntas mengenai Polman Babel, dari mulai jalur masuk, kemudian jurusan apa aja sih yang ada di Polman, terus jurusan apa aja sih yang bisa masuk di Polman. Nah, hari ini kita coba kupas tuntas bersama Bapak Andika dan Bapak Zanu dari BAK Polman. Sebelumnya Bapak boleh sapa dulu siswa-siswi pejuang perguruan tinggi kita yang sedang berjuang, juga pejuang sekolah kedinasan mungkin. Coba Pak boleh disapa dulu yang di rumah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ingin menyampaikan informasi, memberikan informasi yang mungkin adik-adik juga membutuhkan ya. Ada yang pengen tahu seperti apa sih Polman, apa aja yang ada di Polman, baik itu fasilitas maupun sistem perkuliahannya. Jadi harapannya sih adik-adik bisa mengerti sebelum menentukan pengen melanjutkan pendidikannya kemana, sudah tahu duluan. Jadi gitu, hari ini kita coba kupas semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kebetulan ini juga secara langsung melalui YouTube MGBK Babel, Bapak. Jadi mungkin mereka ketika hari ini belum bisa bergabung, kalian bisa informasikan kepada teman-teman kalian, bahwa si Polman ini mereka sempat podcast loh, jadi bisa dibuka juga link YouTube-nya, buka kembali, dilihat kembali jika memang kalian butuh pemahaman lebih mengenai Polman. Dan karena gini, di luar sana itu banyak mereka yang cuma mendengar katanya-katanya, gitu Pak. Jadi kayak katanya tuh masuk Polman nih gini loh, katanya tuh biaya di Polman tuh mahal loh, katanya. Nah, hari ini kita coba kasih tahu sebenar-benarnya sebetulnya seperti apa sih Polman Babel itu, gitu ya Pak ya. Oke, siap Pak? Oke, sekarang gini dulu deh Pak, kita coba ngomongin, ini langsung aja ya Pak ya, kita santai aja. Kita coba ngomongin pertama gini, Polman Babel itu ada berapa program studi, kemudian masing-masing itu jenjangnya apa? Misalnya ada D3 jurusan apa, D4 jurusan apa? Nah, boleh Pak coba Bapak sampaikan, silakan agar siswa-siswi kita iya, oke, Azan boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga dengan kegiatan di podcast ini bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik semua berkaitan dengan Polman Babel seperti apa kampus kita dan bagaimana sistem perkuliahan yang ada di kita. Nanti akan kita bahas ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja ya, baik secara live ini ataupun nanti kalau misalnya masih belum puas bisa langsung kontak di KPK Polman Babel ya. Nanti kita coba kasih kontaknya Bapak ya. Baik, mungkin saya beri gambaran sedikit berkaitan dengan Polman Negeri Bangka Belitung. Jadi Polman Negeri Bangka Belitung kalau dulu terkenalnya Polman 5 ya, karena memang didirikan oleh PT Lima tahun 1994 dan dari 2010 ya 2010 kita dinegerikan ya. Nah, dari proses penegrian sampai dengan sekarang kita mempunyai dua jurusan. Yang pertama adalah jurusan teknik mesin ya. Jurusan teknik mesin sendiri mempunyai program studi pertama D4 teknik manufaktur, mesin dan manufaktur. Terus yang kedua adalah D3 perawatan dan perbaikan mesin. Terus yang selanjutnya adalah teknik perancangan mekanik, D3 teknik perancangan mekanik. Itu untuk jurusan teknik mesin ya. Nah, sedangkan untuk jurusan teknik elektronika
ada D4 teknik elektronika, terus yang kedua ada D4 teknologi rekayasa rangka lunak, atau orang lebih cenderungnya menggunakan istilah IT ya. D4 IT, yang selanjutnya adalah D3 teknik elektronika. Jadi itu untuk jurusan dan program studi, dan kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan mengembangkan program studi yang baru berkaitan dengan teknologi perikanan ya. Oh, teknologi perikanan. Ya. Oh, gitu. Itu sudah direncanakan, Pak? Sudah, insya Allah. Kalau tidak ada halangan, sebenarnya secara ini sudah diberikan ya, diberikan ini. Insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan di tahun depan ya, dalam waktu dekat ini bisa kita buka ya program studi baru. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi memang yang pada dasarnya Bangka Belitung ini berkenaan dengan perikanan, pertaniannya. Nah, Polman bisa memfasilitasi itu, gitu. Oke. Gini deh Pak, di jurusan teknik mesin tadi Bapak sebutkan bahwa ada tiga, ada tiga. Nah, untuk masing-masing itu, nah apa sih pembedanya dari jurusan ini, dan ini yang Bapak sebutkan tadi tiga jurusan itu apa sih bedanya? Gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya antara D3 dengan D4 ya. D4 itu sebenarnya sarjana terapan ya, sama dengan S1 ya. Kemampuan dia akan lebih pada analitisnya gitu ya. Selain dengan skillnya yang dibekali, di samping itu juga dia akan dibekali oleh sikap ataupun analitisnya seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan D3 ya, D3 cenderung kepada bisa dikatakan tidak sampai ke analitis, sampai dengan misalnya dia sebagai engineer ya, maka dia hanya bekerja sebagai ya mungkin engineer itu saja, tidak sampai menganalisa suatu proses ataupun suatu produk, pengembangan produknya seperti apa, tidak sampai seperti itu. Nah, kalau D4 dia lebih ke analisis bagaimana pengembangan produk, terus bagaimana sistemnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk D3 sendiri ya tadi ada dua, ada teknik perawatan dan perbaikan mesin. Nah, ini juga kecenderungan kita adalah untuk bidang perawatan perbaikan mesin industri gitu ya. Jadi arahnya ke situ ya. Jadi arahnya ke sana. Sedangkan satu lagi adalah perancangan mekanik. Ya, perancangan mekanik ini bagaimana mereka mendesain molding ya ataupun cetakan. Sebagai contoh misalnya saya punya HP ini ya. HP ini ada casingnya. Nah, bagaimana mereka mendesain cetakan casing ini sehingga bisa diproduksi ya secara massal seperti itu. Itu untuk perancangan mekanik. Sedangkan untuk teknik manufaktur, mesin dan manufaktur, pengembangan dari mesin ya, dan juga ada pengelompokan ataupun pengkhususan pada teknologi manufakturnya. Nah, kenapa kita manufaktur? Karena industri itu berbasisnya manufaktur gitu ya. Pada umumnya industri-industri yang ada di kita dalam produk massal itu berbasis manufaktur. Makanya salah satu prodi yang kita kembangkan yaitu adalah teknik mesin dan manufaktur. Gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah, anak-anak yang di rumah, walaupun Polman punya ada teknik mesin, tapi semuanya sebetulnya ada di sana. Ada 3 prodi, kemudian ada pilihannya D3 dan D4. Tinggal bagaimana kalian mana yang mau difokuskan nih, gitu Pak ya. Kalau di Polman sudah tersedia sih kalau itu. Kemudian kalau untuk program studi yang lain, jurusan yang lain selain teknik mesin. Jurusan yang lain ya, seperti yang saya katakan tadi, ada jurusan teknik elektro dan informatika. Jadi ada D4 elektronika, D3 elektronika, dan D4 teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, ini yang lagi banyak peminatnya mungkin. Lagi banyak peminatnya karena tren sekarang berkaitan dengan IT gitu ya. Betul. Maka di kita sendiri untuk peminatnya yang paling tinggi ya di teknologi rekayasa perangkat lunak. Kalau boleh tahu Pak, untuk peminat di sana itu memang dari kedengarannya juga menurut saya itu yang lebih menarik kan, ada kata-kata teknologinya gitu kan ya Pak ya. Nah, untuk dari saya coba mau tahu nih, kalau boleh tahu di tahun kemarin, nah untuk peminatnya yang paling banyak selain teknologi rekayasa Pak ya yang Bapak sebutkan, itu jurusan apa lagi yang jadi incaran siswa-siswi kita? Kecenderungan sekarang ya siswa-siswa kita ataupun alumni SMA, SMK
mereka kecenderungannya untuk memilih sarjana gitu ya. Oh, Jadi D4 ya? kecenderungan D4-nya itu lebih besar dibandingkan D3 sekarang. Nah, tapi untuk secara persentasenya memang tadi ya teknologi rekayasa perangkat lunak itu lebih tinggi. Terus yang kedua teknik elektronika itu yang ketatannya tinggi. Yang peminatnya tinggi. Gitu ya. Ketatannya lebih tinggi dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain gitu Pak ya. Dan insya Allah sekarang ada penambahan Mbak ya, ada penambahan kuota. Kalau yang kemarin kita hanya membuka kuota teknologi perangkat lunak itu hanya 30 ya. Nah untuk tahun ini insya Allah kita buka menjadi 60. Begitu juga ya teknik elektronika. Teknik elektronika kita buka kuotanya adalah 60. Oh gitu, berarti memang keketatannya memang luar biasa sampai menambah 2 kali lipat ya Pak ya untuk prodi-prodi yang Bapak sebutkan tadi gitu. Benar sih ya. Gini Pak, juga saya mau tahu nih Pak ya, jalur masuk Polman itu ada jalur apa aja sih Pak? Ada apakah hanya SNPTN atau hanya SNPN? Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Andika. Baik, Andika mungkin bisa menjelaskan. Saya jelaskan untuk jalur masuk ya, buat adik-adik yang pengen masuk ke Polman. Iya. Kita membuka itu ada 5 jalur. Oh, banyak ya, 5 jalur itu untuk tahun ini ya, karena ada perbedaan antara di diploma 4 dengan diploma 3. Kalau kemarin kan khusus diploma 3 sama diploma 4 itu kan digabung. Jadi jalurnya ada 3. Kalau sekarang tuh ada 4. Artinya gini, untuk siswa-siswi yang masih berstatus pelajar gitu kan, anak kelas 3 lah gitu kan, kelas 3 yang akan 12 kayak kelas 12 ya. Iya, kelas 12. Ya baru juga ada. Kelas 12 itu ada jalur yang namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Iya. Nah, itu dikhususkan untuk diploma 4 saja karena baru tahun ini Politeknik bergabung dengan jalur ini. Artinya mereka mengikuti jalur bareng dengan universitas atau perguruan tinggi lain, negeri lain ya, se-Indonesia. Yaitu melalui jalur LTMPT pendaftarannya. Terus itu ada jalur yang khusus untuk diploma 3 saja, yaitu SNMPN. Itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk masanya nanti kita tampilkan di slide ya, waktu ininya. Dan jalur yang ketiga itu jalur SMPN. Apa itu jalur SMPN? Itu jalur yang mengakomodir bagi siswa-siswi yang dicalonkan dari sekolah, tapi tidak belum beruntung untuk untuk jalur yang SNMPTN yang nasional, dikarenakan keterbatasan kuota. Jadi ada siswa yang memang dia pinter, tapi secara nasional dia belum masuk. Nah itu akan kita seleksi di jalur SMPN. Yang menariknya lagi, SMPN Polman ini hanya dikhususkan bagi siswa-siswi di Bangka Belitung saja, tidak mengakomodir untuk siswa yang dari luar daerah. Nah, terus ada lagi yang namanya jalur tes atau jalur umum ya. Jalur umum ini ada jalur SBMPTN, ada jalur SBMPN, dan ada jalur mandiri. Untuk jalur yang SBMPTN, dia harus membuat dulu akun dan ikut jalur seleksinya di UTBK. Ada gelombang pertama atau gelombang kedua sesuai dengan kelompok yang dia pilih ya. Karena ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kelompok 1 itu khusus untuk pilihan, misalnya dia cuma memilih jalur sain sama jalur non sain. Tapi kalau untuk yang kelompok 2 dia IPC atau zaman dulu namanya IPC ya, gabungan. Sekarang juga IPC Pak, campuran. Iya, campuran. Jadi dia bisa memilih sain, bisa memilih non sain. Terus nanti tergantung nilai ya. Kalau yang namanya UTBK kan dia akan nilai terus masuk ke jalur yang sesuai dengan ini. Karena kebanyakan siswa itu dia tidak tahu, dia ikut tes UTBK tapi nilainya kecil tapi keinginannya tinggi. Nilainya berapa? Pokoknya saya mau masuknya ke universitas ini. Iya. Jadi usahakan kalau pengen masuk itu
masuklah sesuai dengan jalurnya, Kemampuan, Pak, ya? nilainya, kemampuannya. Jangan misalnya jangan sia-sia gitu. Iya, Karena betul. dia nilai kecil, pilihannya tinggi kan Benar, percuma gitu loh. betul sekali. Adalah dan itu kalau yang namanya tes UTBK jalurnya SBMPTN itu adalah khusus untuk diploma 4 saja. Oh ya, Tidak SBMPTN. Oh iya, mengakomodir untuk benar-benar. diploma 3. Sama kayak SNPTN berarti, Pak, ya? Iya, benar. Nah, cuma dia jalurnya benar-benar tes, Beda. siswanya daftar sendiri, dia bikin akun sendiri, dia tes Oke, gitu kan. iya. Dan ini bisa untuk siswa yang tamatnya tahun sebelumnya. Oke. Artinya gitu. Kalau sementara untuk yang SNMPN sama SNMPTN itu khusus untuk yang fresh graduated. Jadi tidak mengakomodir siswa yang tahun sebelumnya. Nah, untuk yang mengakomodir seluruhnya itu di SB, seleksi bersama namanya. Nah, jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini diambil untuk mengakomodir kekurangan dari jalur yang sudah ada, dan ini biasanya untuk bukan untuk ya, maksudnya yang dibutuhkan cuma 20% dari total keseluruhan kuotanya. Jadi, tapi kalau saya sih berpikirnya usahakan ikut jalur yang sebelumnya, karena jalur mandirinya berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya. Khusus untuk yang Polman itu jalur mandiri, jalur anak orang kaya bisa dibilang seperti gitu. itu ya, karena memang berbeda, uang kuliahnya berbeda, tapi perlakuannya sama. Cuma perbedaan di uang kuliah saja. Termasuk uang kuliahnya juga, Pak, ya? Ada uang pangkalnya nggak, Pak? Uang di awal? Kalau negeri tidak dibolehkan. Oh gitu ya, oke. Jadi untuk kalau adik-adik ikut di jalur yang sudah ada ini misal ya, luluslah di satu jalur yang sudah ada, uang kuliah yang ada di Polman itu tidak mahal. Jangan punya pikiran wah nanti uang kuliahnya bener, Pak. Betul sekali. Apa ya, ada uang ini enggak ya, ada uang itu enggak ya, enggak. Range uang kuliah di Polman itu dari 0 rupiah sampai dengan 4 juta khusus yang diploma 3. Oke. Sementara untuk yang diploma 4 0 rupiah sampai ke 6 juta. Tidak pernah lebih dari itu. Untuk yang D3, saya ulangi kembali, Pak, ya. Untuk yang D3 UKT-nya dari 0, dari 0 ya. 0 itu yang KIP berarti, Pak, ya? 0 KIP ya. Oke, 0 sampai dengan 4 juta untuk yang D3. Kalau untuk yang D4 itu dari 0 bisa ya? Sampai 6 juta maksimal dan tidak akan lebih dari itu. Jadi kalau yang masih pikir-pikir, yang masih kalau Mbak nanya misalnya nih, kalau mamanya nanya berapa sih kuliah di Polman, pasti mahal. Nah, kasih tahu, dari bapaknya yang kerja di Polman, dari BAK, kemarin saya nonton, itu biaya kuliahnya dari 0 sampai 4 juta untuk D3 dan D4-nya 0 sampai 6 juta. Gitu ya. Jadi sebetulnya untuk jalur seleksinya, itu banyak pilihan, Pak, ya. Banyak sekali pilihannya, tinggal kita maksimalkan di mana, gitu. Kalau memang betul-betul mau masuk Polman, ikutilah semua jalur, usahakan semaksimal mungkin. Yang pasti kalau dari Bapak sampaikan tadi, untuk SNPTN dan UTBK itu sama kayak Universitas PTN lain ya. Tapi kalau untuk mungkin SNPN-nya, nah itu agak berbeda. Tapi menarik sekali yang Bapak sampaikan mengenai SNPN, itu yang hanya untuk diploma 3 dan siswa-siswi yang ada di Provinsi Babel ya, Pak, ya? SNPN. Yang jalur khusus. Jalur SNMPN, tapi jalurnya jalur mandiri. Gitu. Yang dikelola sendiri oleh Polman. Itu kita buat, ini tahun kedua, kita buat untuk mengakomodir siswa yang memang nilainya bagus, yang dari sekolah memang direkomendasikan, tapi secara nasional tidak masuk. Misalnya dia cuma dapatnya di urutan keempat, sementara sekolahnya dapat tiga kuota lah, gitu bisa dibilang. Dia peringkat keempat, otomatis kan dia secara nasional tidak masuk. Tapi secara mandiri, secara ini SMPN-nya kita masukkan ke seleksi itu. Jadi dia lulus secara dalam jalur SNMPN, tapi tidak secara nasional, tapi secara mandiri. Mungkin sebagian guru BK juga belum begitu paham ya, Pak, ya, karena ini memang baru 2 tahun ini ya, ini berarti tahun kedua. Berarti ini juga untuk guru BK-nya, mungkin yang anak-anaknya sudah daftar SNPN nasional, kemudian ada yang memilih Polman, silakan daftarkan siswa-siswinya juga melalui SNPN mandiri, kalau kata Pak Andika tadi. SNPN mandiri. Persyaratannya dia harus terdaftar dulu secara nasional. Gitu. Jadi dia harus daftar secara nasional, baik yang
SNMPTN maupun SMPN, baru bisa daftar ke SMPN. Oh iya, oke. Tapi yang SMPN D3 ya, berarti kalau SMPN Kalau SMPN D3 sama D4. Karena itu kan dikelola sendiri oleh Polman. Polman. Iya. Oke, sip. Dengan sistem aplikasi pendaftaran yang berbeda. Oke. Jadi gini Pak, kalau misalnya nih saya mau tahu nih, kalau misalnya mereka sudah ikut seleksi nasional, kemudian dia langsung terintegrasi atau kita butuh daftar lagi buka di portalnya atau seperti apa? Kalau tahun kemarin itu hanya memasukkan nomor pendaftaran nasionalnya saja. Oke. Cuma tahun ini kayaknya nggak bisa lagi, jadi terpaksa dia harus menginput ulang semuanya. Oh iya pendaftarannya. benar iya. Tapi tetap memasukkan daftar yang nasionalnya. Oh, nomor pendaftaran tetap dimasukkan. Oh gitu, iya benar-benar. Kalau tahun kemarin saya ingat saya juga kebetulan saya juga guru BK Bapak dari SMA Negeri 4. Jadi saya juga ngurusin anak didik kami yang masuk Polman. Memang iya nomor pendaftaran yang dimasukkan, betul. Tahun ini kayaknya nggak bisa. Oh, harus input ulang ya? Iya, sama pusatnya sudah di blok gitu. Oh gitu. Tapi untuk jadwal seleksinya apakah sama sampai 12 Maret benar Pak? Iya, sama. Cuman pengumumannya berbeda. Oh, ya, jadi kita lihat yang nasional dulu. Dikira-kira memang nasional itu sudah selesai pengumumannya, kita ambil yang SMPN-nya. Takutnya nanti, jadi siswa yang sudah dinyatakan lulus di SNMPN itu tidak akan terakomodir lagi di SMP. Jadi tidak ada double. Oh iya, oke. Jadi ketika kalian adik-adik di rumah atau teman-teman yang di rumah sudah ikut nih sekarang jalur SNPN nasional Pak ya. Kemudian mereka lulus, ya mereka tidak dimasukkan lagi di SNPN mandiri gitu ya. Tidak akan diseleksi lagi. Oke. Tapi tidak ada pembeda dari segi biaya dan lain sebagainya, nggak ada ya, cuma jalurnya aja. Yang membedakan uang kuliah itu hanya di jalur mandiri atau jalur yang terakhir. Iya. Nah itu berbeda uang udah pasti berbeda ya. Iya, kalau yang lainnya sama, jadi dia boleh ikut. Oh ya, satu lagi bagi yang merasa dari keluarga kurang mampu itu jangan takut, jangan merasa wah nanti saya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu gitu kan ya. Selama dia mendaftarkan dirinya di jalur KIP, itu dia berhak untuk ikut diseleksi. Selama kuota masih memungkinkan dan persyaratannya mencukupi, dia berhak untuk diseleksi sebagai penerima KIP. Sekali lagi saya ingatkan ya, KIP ini bukan beasiswa, tapi bantuan. Nah, beasiswa itu sifatnya untuk yang berprestasi. Kalau di kita ini dia harus sekolah kuliahnya dulu di semester 1, nilainya bagus. Kalau ada pengumuman beasiswa, silakan daftar. Jadi untuk beasiswa di Polman itu tidak akan melihat dia dari keluarga manapun, mau kaya mau miskin, selama IP-nya bagus, dia berhak mengajukan beasiswa di tahun itu. Gitu, iya. Ini juga menarik sih Bapak ya, karena sebagian orang ngomong KIP itu beasiswa. Iya. Ditekankan lagi bahwa KIP itu bantuan. Jadi kalau mau beasiswa kuliah dulu di Polman, ini bisa di Polman nih, kuliah dulu di Polman, kamu sudah jalani semester 1, nanti ada beberapa beasiswa diikuti, ketika kamu bisa mampu baru dapat. Mau itu dari background apapun, nah itu berhak untuk beasiswa gitu Pak ya. Karena beasiswa kalau di kita itu beasiswa khusus, jadi given hadiah. Bagi siswa yang memang nilainya bagus dan dia mendaftarkan, kita seleksi dan ternyata dapat, itu hadiah. Ini loh hadiah buat kamu karena IP-nya bagus. Dan yang lebih menarik, beasiswa untuk prestasi ya, beasiswa prestasi di Polman itu tidak apa istilahnya, pembagiannya itu merata. Per program studi. Per program studi. Jadi bukan IP yang bagus silakan. Nanti kalau misalnya seperti itu, satu poinnya di IP tidak dibagi rata, itu akan numpuk di satu program studi. Tapi ini merata semuanya. Oh gitu. Oke, paham. Jadi karena sebagai universitas kan yang Bapak sebutkan tadi biasanya menumpuk di satu program studi, juga tergantung beasiswanya. IP, IPA, IPS kan berbeda ya biasanya kan ya. Kalau di kita bagi rata. Jadi untuk program studi ini dapatnya 10 misalnya gitu. Program studi A dapat 10, program studi B dapat 10 gitu. Tergantung nanti sampai berapa nilai tertinggi di masing-masing program studi gitu Pak ya. Oke, kalau itu ngomongin tentang beasiswa dan bantuan. Gitu. Terus kita ngomongin ini Pak, kuotanya. Jadi ini kan banyak nih jalurnya. Jalurnya ada dari SNPN nasional sampai dengan mandiri. Tadi Bapak sudah jelaskan mandiri 20%.
Bagaimana dengan jalur-jalur yang lain? Kalau kami boleh tahu nih dan adik-adik di rumah, kuotanya berapa? Untuk yang nasional, yang SNMPTN tanpa tes, Iya. itu 30%. 30%, oke. 50%-nya untuk yang jalur tes. Oke. Oke, dan 20%-nya untuk jalur mandiri, karena memang jalur mandiri tidak dibolehkan lebih dari itu. Iya, emang aturannya gitu ya dari LTMPT juga. Nanti pembagiannya nanti akan dipisah antara D3 dengan diploma 4. Oh. Nah, jadi kita kan tahun ini diploma 3 itu udah sama ya, 2 kelas. 60 ya, 60 kali 3 180 ya. Jadi 180 D3, 180 D4. Nah, dari pembagian itu aja 20%-nya ambil dari nasional, 30% nasional, 50%-nya tes, 20%-nya mandiri. Oke, gitu. Jadi diulang kembali bahwa jalur tes di di Pouman Bubble itu ada 4. Ada 4 atau 5, Pak? 5 ya, 5. 5 dengan masing-masing kuota. Nah, kuota untuk SNPN, SNPTN, SNPN itu 30%. Tapi untuk UTBK itu 50% atau jalur tes itu 50%. Sisanya 20% adalah jalur mandiri. Jadi ketika kamu sudah daftar SNPN nasional, kemudian SNPN mandirinya Pouman, kemudian belum dapat juga, belum rezekinya, silakan usahakan di UTBK atau tesnya, karena di situ kuotanya lumayan banyak, 50%, jauh sekali bedanya Pak ya. Kalau di mandiri ya mungkin jalur terakhir lah kalau di mandiri, karena memang kuotanya sedikit dan memang biaya kuliahnya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan jalur-jalur lain. Terus kalau gini Pak, di masing-masing prodi itu kan ketika mereka praktek itu kan beda-beda nih. Nah, apakah ada juga perbedaan masing-masing prodi biaya kuliahnya? Jadi kayak misalnya teknik mesin lebih mahal nih, teknik elektro di bawah teknik mesin. Kalau untuk biayanya itu ada nggak seperti itu? Soalnya siswa kita ada nanya. Kalau biaya kita biaya real ya, intinya namanya BKT ya, biaya kuliah tunggal. Oh, kalau di dari UKT, resminya BKT, itu untuk elektro itu 14 juta, untuk mesin itu 13 juta berapa, saya lupa lagi, untuk perancangan sama 13 jutaan, TRPL juga 13 jutaan, untuk yang elektro D3 itu 14 juta, itu BKT-nya. Iya, BKT. Cuman karena sudah negeri kan ada bantuan yang namanya dari pemerintah, jadi akan berubah menjadi UKT. Iya. Ya. UKT itu uang kuliah tunggal, sudah berlaku dari tahun 2013 ya. Kita sebelum kita udah berlaku, tapi kita belum berlakukan itu kedua tahun berikutnya kita berlakukan. Itu UKT itu dibuat itu untuk mengakomodir bagi yang kaya membantu yang miskin, yang tidak mampu, kurang mampu, gitu ya. Jadi uang kuliah yang anak yang kurang mampu itu range-nya dari 0 tadi sampai dengan 3 juta. Nah, tergantung dari tanggungan, penghasilan, jarak. Gaji orang tua, tanggungan, sama jarak dari rumah ya? Iya, nanti kan biasanya kalau udah registrasi mereka akan mengumpulkan berkas-berkas itu. Akan terumus UKT-nya berapa, range-nya dari 0 rupiah sampai dengan 3 juta. Untuk di Bangka ini paling banyak itu di 2,5 ke bawah. Untuk di Bangka ya? Di Bangka Belitung. Untuk kategori keluarga yang bapaknya buruh harian. Sederhana atau ke bawah gitu ya. Cuman kalau di Polman, biasanya kalau udah yang single parent, akan kita vote di 1 juta. Untuk yang single parent misalnya. Tapi kalau yang masih komplit, masih sehat, biasanya di atas itu. Range-nya anak Bangka itu paling banyak di 1,5 ke 2,5 itu yang paling banyak. Kalau udah yang gede-gede itu dia udah anak orang kaya lah. Gak usah dipikir, jangan takut. Nanti uang ini nggak ada. Iya. Yang enaknya lagi kalau bagi orang tua ya, dia bisa menghitung berapa sih yang harus saya keluarkan, yang harus anak saya keluarkan dari pertama dia masuk sampai dia tamat. Karena UKT itu tidak akan berubah. Iya benar. Tidak akan bisa turun dengan kondisi tertentu. Tapi jarang sih yang naik ya. Biasanya dia akan flat di situ. Jadi kalau dia sudah dapat di 1,5, dia bisa mengkalkulasikan saya D3 berarti dikali 6, saya D4 berarti dikali 4. Itu yang dia bayar selama
Sampai Iya. lulus, iya. Dan yang perlu adik-adik ingat, itu uang kuliah itu bukan per bulan, tapi per 6 bulan. Karena masih banyak kita jumpai ya, Iya. baik pun orang tua dia, nanti bulan depan bayar lagi Pak ya, nanti bulan depan bayar lagi Pak ya, gitu. Ya, Kayak uang dia tetap sekolah, Pak, kayak 6 IPP. bulan. Nah, karena sudah terbiasa dengan SMA, Iya, mungkin ya, jadi betul. pas kuliah bingung, per 6 bulan. Iya. Gitu. Oke, gitu ya adik-adik teman-teman di rumah. Jadi kuliah itu bukan dibayarkan per bulan, tapi per 6 bulan. Hitungannya memang kelihatannya besar, tapi sebetulnya sama dengan pengeluaran per bulan sebetulnya gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya jangan takut untuk kuliah, jangan takut juga untuk coba daftar di Polman, sebetulnya gitu. Jadi informasi yang dikasih oleh Pak Andika, Bapak juga, itu sudah cukup lengkap masalah dengan biaya. Itu bisa disampaikan kepada orang tuanya atau mungkin orang tua yang sedang nonton juga bersama anaknya sekarang gitu. Jadi di Polman memang UKT-nya ya segitu-segitu sampai dengan akhir gitu. Tapi itu di luar praktik dan lain sebagainya Pak ya. Udah include. Oh, udah Yang include. namanya UKT itu dia udah include semuanya, tidak ada uang atau orang tua anaknya minta uang nih ke orang tua tiba-tiba Pak minta uang nih atas nama Polman, itu tidak ada uang ujian, uang praktek atau uang apalah di tengah-tengah semester atas nama Polman, itu tidak ada. Tidak ada, jadi udah include di situ semua ya. Oke. Kalau sistem perkuliahannya seperti apa di Polman Pak? Jadi kan ada yang kita tahu kan ada PPL-nya, PPL bukan namanya Pak? PKL. Oh PKL, oke PKL. Nah itu seperti apa Bapak? Baik, kalau di Polman sendiri kita menerapkan 70% praktek ya, 30% teori ya. Oke, 70% karena kita praktek. merupakan pendidikan tinggi vokasi ya. Iya betul. Karena kita mengajarkan mahasiswa kita bagaimana keterampilan mereka skillnya itu menjadi profesional nanti ketika misalnya masuk di dunia industri gitu ya. Iya. Nah, dari 30% teori dan 70% praktek tadi ya. Ada yang sistem blok ya untuk yang jurusan teknik mesin ya, full. Terus untuk yang jurusan teknik elektronika itu program studi D3 dan D4-nya teknik elektronika itu masih menggunakan sistem blok. Sistem blok itu artinya 2 minggu praktek, 1 minggu teori. Oh gitu. Jadi seperti itu. Okay. Ya. Nah itu program bloknya. Nah kalau yang TRPL itu sudah reguler gitu ya. Biasa gitu ada praktek dan langsung gitu ya Pak ya. Kalau yang lain masih sistem blok. Jadi seperti itu. Itu sistem perkuliahannya. Kita kuliahnya mulai dari jam 7:30 sampai jam 3:30 gitu ya, sampai sore. Untuk yang D3 ya ada program PKL ataupun magang ya. Magang. Nah ini juga salah satu program yang dicanangkan ataupun yang bisa dikatakan dari Dirjen Vokasi juga ini juga terus digencarkan. Istilahnya ada pernikahan vokasi gitu ya, vokasi dengan dunia industri. Nah salah satu skema program pernikahan tadi ya, salah satunya magang tadi. Bagaimana mahasiswa bisa terjun langsung di dunia industri untuk mengenal industri itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa, mereka mengenal sehingga nanti pada saat mereka lulus mereka tidak canggung lagi, tidak kaget lagi. Jadi sudah terbiasa dengan dunia industri. Meskipun sebenarnya di Polman sendiri nuansa industri itu sudah kita bawa gitu ya. Bagaimana tadi proses pembelajaran khususnya di praktek itu seperti apa. Itu sebenarnya sudah mencerminkan dunia industri. Tapi dengan ditambah dengan program magang tadi mereka akan lebih paham lagi seperti apa. Biar lebih mantap juga gitu Pak ya. Oke. Itu biasanya di semester berapa Pak? Untuk D3 sekarang di semester 5. Nah ini baru selesai. Pekan yang lalu baru sidang apa namanya PKL gitu ya. Nah untuk yang D4 ini baru mau akan PKL gitu ya. Untuk yang D4. Ya, tapi di semester 8. Di semester 8. Iya. Untuk yang D4. D4. Oh gitu. D4 semester 8. Jadi harapan kita di semester 8 mereka terakhir ya. Harapan kita sebenarnya ketika di semester 8 mereka magang ataupun PKL, ketika kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terhadap SDM itu besar, maka mereka bisa langsung secara otomatis tanpa harus ada training dulu, tanpa jeda ketika mereka magang, setelah itu lulus langsung bisa diterima di perusahaan. Oke, itu untung sekali sebetulnya Pak ya. Jadi
ketika mereka sudah di akhir, Ya. mereka PKL, Ya. nah bisa langsung ketika training, nggak usah training lagi, Ya. langsung kalau memang mereka perusahaan membutuhkan bisa Ya. langsung nyambung gitu Ya, Pak karena ya. memang kebutuhan industri juga sebenarnya seperti itu ya. Mereka agak keberatan, bisa dikatakan seperti itu, untuk mengeluarkan biaya ketika men-training gitu ya, men-training karyawan baru dan sebagainya. Tapi ketika ada program magang tadi, mereka sudah terbiasa dengan industri, ya membantu mereka untuk menguatkan SDM mereka di industri itu sendiri. Dan yang paling penting juga, kita sekarang ada kerjasama dengan industri. Ini termasuk beasiswa juga Pak ya. Yeah. Nah artinya mereka seperti ikatan dinas gitu ya. Oh. Jadi mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari perusahaan, dan ketika mereka lulus, artinya mereka Langsung bisa kerja di sana. kerja di perusahaan. Oh gitu. Nah, ini sudah berjalan di Berapa tahun, Pak? Angkatan kedua. Di angkatan kedua. Gitu ya. Oh, angkatan iya. kedua, dan kita kerjasama dengan perusahaan yang ada di Batam ya, dan respon dari pihak perusahaan alhamdulillah bagus gitu ya, bagaimana alumni kita ataupun dari mahasiswa tadi yang magang, mereka magang di sana mendapatkan beasiswa, setelah selesai mereka akan Langsung bekerja kerja di langsung di sana. sana, ya. Oh gitu. Itu Seperti itu. untuk mau D3 ataupun D4 gitu ya? D3 dan 4 ada. Oh D3 dan D4. Yang menarik dari program magang ini atau PKL ini adalah siswa itu di perusahaan kadang-kadang digaji, Oh iya betul. kadang betul, diberi betul. bonus, kadang langsung rekrut. Oh, Ada yang seperti itu. Nah, tapi tergantung ini ya, pas Tergantung kebijakan. mereka prakteknya bagus enggak, tapi biasanya mereka akan di apa istilahnya? Di booking dulu lah. Nanti Oh. pas selesai balik kan biasanya kan mereka kan semester 6 ya. Iya. Mereka semester 6 selesai langsung kerja di tempat itu. oh langsung di di booking gitu. dulu. Bisa gitu Pak Makanya ya? kita berapa kali siswa itu tidak ikut wisuda karena Sudah kerja. Sebelum ini habis sidang sudah nyatakan lulus dari yudisidium, mereka langsung kerja, jadi nggak sempat wisuda. Karena wisuda kan durasi antara wisuda dengan yudisidium dengan wisuda itu lumayan lah, ada sebulanan gitu. Jadi mereka biasanya nggak ikut wisuda. Gitu. Ada yang seperti itu. Okay. Itu yang bikin mereka senang di program PKL itu, ya itu tadi mereka memburu ke PTA. Karena dapat bonus loh, digaji loh istilahnya. Iya, gitu. oke. Benar menarik ya Pak ya. Dan itu belum tentu ada di kalau universitas lain itu biasanya PKL biasa, PKL. Ya, karena mungkin karena kita sudah kerjasama ya, dan mereka juga sudah terbiasa dengan memang membutuhkan. Kami pengen anak yang praktek di sini nih ya bekerja istilahnya gitu, karena itu kan secara sepihak menguntungkan perusahaan. Karena mereka tidak memerlukan biaya untuk lebih training, untuk iya. gitu. Betul Pak, benar-benar. Gini Pak, terus kalau yang ngomongin tadi juga saya mau nanya nih, mereka berapa bulan Pak, maaf, mereka di kalau PKL? satu semester. Kalau itu yang perusahaan tadi dia maunya per 3 bulan. Jadi semester ini nanti 3 bulan, nanti semester berikutnya 3 bulan. Yang seharusnya mereka di semester selanjutnya semester berikutnya itu udah full di 6 bulan, tapi di khusus untuk yang PTA Pos ini mereka maunya per 3 bulan, itu pasti kita bagi semester sebelumnya dan semester berikutnya. Oh gitu. Kalau untuk pengajuan PKL nih, ketika teman-teman sudah masuk atau siswa-siswi kita sudah masuk ke Polman, kemudian mau PKL, mungkin dari beberapa siswa ada yang sudah, kalau memang orientasinya memang sudah mau teknik elektro, teknik mesin, saya mau kerja di sini, mereka sudah ada pikiran ke sana. Nah, untuk pengajuan PKL-nya, apakah dari universitas yang memilih siswanya, misalnya, mahasiswa ini dengan IPK yang bagus, dengan keterampilan yang baik, kita masukkan ke perusahaan ini, gitu, atau PT ini. Nah, ataukah mereka bisa memilih atau membawa proposal nih, Pak, saya mau masuk ke ini, Pak, gitu. Nah, itu gimana, Pak? Iya. Di Polman sendiri kita memfasilitasi ya untuk perusahaan tempat magang, bagaimana kita mengupayakan secara terus-menerus untuk melakukan kerjasama, MOU dan sebagainya, agar mahasiswa-mahasiswa kita bisa ketika misalnya masuk ke program magang, mereka tidak kesulitan untuk magang di situ gitu ya, di perusahaan yang sudah kita bina, yang sudah kita kerjasama seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya mahasiswa juga punya referensi perusahaan yang menurut dia mungkin sesuai dengan prodi dia, maka boleh mengajukan seperti itu. Gitu. Tinggal
tinggal Iya. tinggal Polmannya Ya, yang nanti kita akan iya, menghubungi kembali. Jadi oh, proses gitu. surat menyurat, Ya. menghubungi ke perusahaan Tetap itu dari pihak kampus. oke, mereka tetap Jadi mengajukan Pak siswa tidak boleh langsung sendirian, ya, ya. benar-benar sekali Pak. Nah, catatannya sebenarnya harapan kita sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya itu untuk magang sendiri itu sebenarnya kita di luar Bangka sebenarnya seperti itu. Kenapa di luar Bangka? Salah satunya ya bagaimana mereka bisa mengenal dunia luar, di dunia selain maksudnya di luar Bangka itu seperti apa, dan juga industri-industri manufaktur itu memang kebanyakannya kan di luar Bangka, Iya, gitu ya. betul sekali. Maka untuk kita rekomendasikan sebenarnya di luar Bangka. Nah, tapi tahun 2020 ya, karena terkait dengan pandemi ini ya mungkin kita batasi, jadi kebanyakan di Pulau Bangka. Termasuk yang program Permata itu, dia tahun ini tidak dilaksanakan. Program Permata itu biasanya kita sama dengan magang juga, magang, dan biasanya kita ambil untuk anak-anak yang mau magang, anak PKL yang kita berangkatkan itu, tapi kerjasamanya antara politeknik. Jadi dia nanti ke politeknik A, ke politeknik B, tukeran nanti. Jadi tapi aturan dari pemerintahnya itu politeknik di Indonesia Timur tidak boleh bergabung di Timur. Jadi Timur harus ke tengah, tengah ke barat gitu loh. Satu-satu. Tapi persyaratannya ada di A, politeknik A harus bergabung dengan B, B juga harus bergabung dengan A. Tidak boleh hanya mengirimkan. Jadi harus saling ngirim. Iya, saling ngirim. Gitu. Untuk Polman sih sampai dengan tahun ini kita yang rutin itu yang Sambas, Politeknik Sambas, Samarinda, sama Semarang. Kalau Manado sama Bali kita belum ambil kemarin itu karena memang biayanya itu terlalu mata kuliahnya juga terlalu berbeda jauh. Ya. Tapi kalau untuk yang Semarang, Samarinda sama Sambas itu nyatu sama. Oke, berarti ada anak yang ke sana, anak kita juga. Dan itu di free, gratis semua. Oh, jadi itu dari dapat biaya hidup, dapat keberangkatan, semua fasilitas dikasih. Kos-kosan dapat, transportasi dapat, uang bulanan dapat. Kalau mau ikut program itu misalnya, itu di semester berapa Pak? Itu di semester PKL. Semester PKL ya? Nah, semester kalau D3 itu semester 5. Kalau D4 semester 8. Semester 8. Cuman karena diploma 4 kan baru tahun ini ya, jadi belum laksanakan itu gara-gara COVID juga dibatalkan semua gitu kan. Jadi kalaupun dibuka juga nggak ada yang berani ya, betul sekali. Dalam kondisi yang seperti ini. Oke. Tadi kita ngomongin PT dan perusahaan dan sebagai industri. Nah, sekarang Polman sampai sejauh ini itu kerjasamanya dengan perusahaan apa saja Pak? Dengan PT apa saja? Baik, kalau di lingkup Bangka Belitung sendiri ya pastinya dengan PT Timah ya. Pasti itu ya. Karena PT Timah berjasa juga terhadap pendirian kita. Nah, artinya kita terus menjaga hubungan itu kerjasama dengan PT Timah untuk di Purwakarta dan juga dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya sawit gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk di luar Bangka, kita khususnya misalnya di Batam tadi ya ada PT Epkos, ada PT Yokogawa dan sebagainya. Untuk di Pulau Jawa juga banyak gitu ya, karena kita membina hubungan tadi ataupun membina kerjasama tadi ya melalui bagaimana kita upayakan kerjasama tadi ya, salah satunya dampaknya nanti ketika mahasiswa kita membutuhkan tempat magang, mereka bisa langsung di sana. Mungkin ada kesediaan pekerjaan di sana gitu Pak ya. Ya di slide juga ada ya. Cuman yang jadi bikin menarik itu gini, kuliah di Polman bisa kerja nggak ya? Gitu kan, langsung kerja nggak ya? Kemungkinan itu ada karena perusahaan itu merekrut. Jadi setiap di bulan Agustus itu ada rekrut khusus perusahaan, kita udah buka itu ya. Siswa mendaftar, alumni yang Agustus itu dia mendaftar untuk ikut seleksi. Di Agustus. Dapat nggak dapat itu tergantung siswanya. Kan itu jalurnya kan isinya mereka dites. Bukan langsung ngelamar, langsung terima, enggak, tapi akan ada penyeleksian yang dilakukan oleh perusahaan itu. Cuman yang menariknya itu saingannya ya anak-anak Polman, anak luar tidak boleh. Jadi perusahaan itu buka aplikasi, mereka buka lowongan, anak Polman silakan mendaftar, anak luar tidak boleh. Jadi mereka bersaing di antara mereka, angkatan satu angkatan maupun angkatan sebelumnya, selama mereka mendaftar gitu.
Itu yang bikin menarik Menariknya. itu. Oke. Informasi itu sudah disediakan dari Polman berarti gitu ya? Mereka Semua rekrut itu akan ada dari web Ya, lamaran Iya. gitu ya. Di Di web pusat Polman, karir. di Ada pusat webnya. karir. Oh, Di pusat gitu. karir akan Oke. diinformasikan selama mahasiswa itu membuka aplikasi web Polman, dia akan pasti akan tahu informasinya. Kalaupun tidak juga dari teman-temannya. Iya, benar-benar. Karena sesama Polman Pak ya. Iya, Mereka akan karena bersaing sama rekrutnya. mereka Saingannya juga. sama-sama mereka aja, tergantung dia bisa apa tidak melalui tes yang diselenggarakan. Oh, gitu. Polman hanya memfasilitasi melamarnya via Polman, lamarannya diantar ke Polman, nanti tesnya juga di Polman. Enak sekali kalau gitu Pak ya. Jadi mereka tinggal nggak usah jauh-jauh ke perusahaan atau keluar, mereka tinggal ke Polman aja, cek website Polman, daftar, enak sekali gitu Pak ya. Itu yang bikin menariknya di situ. Iya, oke. Tadi kita udah ngomong kerjasamanya dengan apa saja, yang mungkin juga bisa dilihat di websitenya Polman, juga ada di slide kita. Nah, terus untuk gini Pak, jadi ada juga siswa saya yang bertanya, ataupun sebagian siswa kita yang masih bingung, apakah kuliah di Polman itu harus jurusan IPA? Nah, atau bisa dari bahasa, dari IPS, itu bisa nggak sih Pak kuliah di Polman sebetulnya dengan jurusan yang teknik mesin, teknik elektro? Nah, itu apakah bisa sebetulnya? Bisa. Bisa. Artinya gini, jalur itu kan hanya jalur masuknya saja. Tes ya. Iya. Selama dia bisa melalui tes itu, anggap aja dia jurusannya bahasa. Iya. Sementara kalau dia jalur tes ya, maaf, untuk jalur yang nasional memang kita terpisah antara hanya mengakomodir untuk IPA, IPS, dan teknik. Di luar itu jurusan agama, jurusan bahasa, atau ada jurusan yang lain, kayak semen, jurusan pertolongan itu tidak dibolehkan. Tidak mengakomodir itu, karena itu aturan. Nah, tapi mereka bisa ambil di jalur yang tes. Selama mereka bisa ikuti tes, matematika, fisika, bahasa Inggris, itu aman. Bisa, iya. Perkuliahan itu urusan nanti. Iya. Saya bisa nggak ya kuliah, itu kan teknik, hitung-hitungan. Iya, itu yang mereka khawatirkan Pak. Itu jangan takut, karena yang namanya kuliah, selama anaknya mau belajar, itu pasti bisa. Karena kuliah di Polman itu sistemnya 30% teori, 70%-nya praktek. Iya. Praktek ini. Senin dia potong bahan, Jumat barang jadi. Iya. Jadi stepnya itu ada. Jadi bukan langsung ini loh bahannya kamu harus bisa, enggak. Tetap akan ada step-stepnya. Proses pemotongan seperti apa sih, proses ini seperti apa sih sampai barangnya jadi. Dan itu menghadapi satu mahasiswa satu mesin. Jadi nggak mungkin tidak bisa. Beda kalau kita hanya teoritis. Satu mesin digerubutin banyak-banyak. Jadi kita hanya gini loh prosesnya. Nanti ini selesai. Tapi secara teoritis, melihat aja gitu, begini lah prosesnya, tanpa menyentuh, membuat seperti apa sih prosesnya, seperti apa sih. Nah, sebentar Pak di Polman kan dia satu mesin, satu orang, mahasiswa. Pasti bisa aja kalau memang baru-baru awal itu, nanti bukunya ngeblong, pressnya juga gitu, kerja bangunnya nggak presisi gitu kan, itu wajar. Tapi nanti kan yang namanya praktek itu 2 minggu praktek, 1 minggu itu pasti bisa lah gitu. Jadi jangan takut dengan mata kuliah, dengan ini, karena yang namanya manufaktur itu kan ilmu terapan, ilmu sehari-hari yang mudah dimengerti gitu. Dengan catatan tadi, selama dia masih belajar. Kalau dia hanya pulang kuliah ya nggak dapat apa-apa gitu. Karena yang namanya mahasiswa itu dia dituntut harus punya skill, soft skill dia harus punya, hard skill dia harus punya gitu. Jadi dia bukan anak atau siswa lagi yang harus jujur. Nanti kamu buka loh halaman ini, nanti kamu buka halaman, tapi dia harus bertanya, harus aktif, lebih aktif lagi pasti. Itu yang bikin dia nanti itu gunanya ke depan. Sebetulnya bukan hanya di Polman sih Pak ya, dimanapun dia berada. Dia kuliah dia memang harus aktif. Iya, ketika dia sudah jadi mahasiswa ya memang sudah berbeda dengan sekolah Pak ya. Apalagi di Polman dengan banyaknya praktek 70% ya betul-betul ketika dia tidak mengerti praktek ya harus nanya betul-betul sama temannya. Dia bisa bertanya, kalau memang malu sama dosen ya sama temennya. Karena kita dosennya stay-nya di kampus. Tidak di tempat lain, sebenarnya biasanya kan nanti gurunya kemana, dosennya kemana gitu kan, ya harus nunggu lagi. Kalau di Polman nggak bisa disamperin kapanpun, karena memang dosennya stay-nya di Polman full dari pagi sampai sore gitu. Jadi dari jam berapa tadi kuliah? 7:30 sampai dengan jam 3 atau 4:30. Iya, berarti stay di situ. Kalau hari Jumat sampai jam 11.
Oh gitu. Iya, kalau Berarti Sabtu dikali 2. Berarti kayak kita guru aja Pak ya, stay dari awal siswanya Iya. masuk sampai dengan mereka pulang, kita tetap di sekolah Iya. gitu kan. Oke. Kalau kita ngomongin masalah fasilitas dan kegiatan mahasiswa, kita Iya. singgung ini deh. Bapak tadi ngomongin tentang soft skill. Oke, mahasiswa itu sangat membutuhkan soft skill untuk mereka ketika lulus. Nah, untuk di Pauman, keterampilan kalau di universitas itu UKM ya. Iya. Nah, kalau di Pauman UKM juga namanya Pak. Iya. Iya. UKM. Jadi kegiatan Mahasiswa ya. Nah, kalau di Pauman ada apa aja Pak UKM-nya? Baik, Kalau di untuk Polman. UKM sebenarnya banyak ya di Polman, tergantung minat ataupun passionnya arahnya maunya kemana gitu ya. Iya. Mau robotik misalnya ada gitu ya. Selain mereka mendapatkan perkuliahan misalnya di kampus ataupun mendapatkan pelajaran di mata kuliah tertentu, mereka juga bisa mengasah di apa namanya di UKM tadi ya, UKM robotik misalnya. Terus kalau misalnya lebih ingin kepada alam juga ada, kita mapalanya, mahasiswa pemuda alamnya juga ada. Terus untuk keagamaan juga ada gitu ya, untuk seni juga ada dan sebagainya. Sebenarnya banyak. Kalau totalnya tuh ada 15 ya, ada 15 UKM yang mereka bisa ini ya. Arahnya apakah olahraga atau seni atau misalnya agama tadi dan sebagainya. Artinya kita memfasilitasi mahasiswa tadi ya, bagaimana mereka bisa mengembangkan jati dirinya ataupun soft skill-nya sendiri seperti apa ya, salah satunya dengan ikut dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut. Soft skill ini memang sangat dibutuhkan ya, adik-adik ya. Saya ingatkan kembali, soft skill ini sangat dibutuhkan sekali untuk memasuki dunia kerja. Karena dengan soft skill itu, dengan mengikuti banyak kegiatan, kita bisa berinteraksi. Karena nanti kan kalau misalnya ada lowongan nih di PTA misal gitu kan, IP minimal segini, bisa bekerja di bawah tekanan, bisa bekerja sama, itu tidak dapat di dunia kampus, di dunia kelas. Dia dari kegiatan-kegiatan organisasi yang dia ikuti, itu yang dia dipelajari di situ gitu. Dan yang menariknya lagi, kalau bagi siswa yang ikut UKM ini, itu kan sering ada lomba. Iya. Lombanya itu bukan di Bangka, tapi ada politeknik. Jadi misalnya ada lomba robot, ada lomba bahasa Inggris, ada debat, ada apa istilahnya? Kalau bahasa Inggrisnya ada debat bahasa Inggris, ada berapa inilah kategori gitu kan. Terus ada yang olahraga gitu kan ya. Itu biasanya mencakup dari, kalau saudara pesan ada yang namanya Posmi yang dilaksanakan selama 2 tahun sekali. Dia bertukaran dengan yang universitas Babomi. Nah, selama mahasiswa itu aktif di salah satu UKM dan ada lomba, dia pasti akan diikutkan. Nah, yang namanya ikut mau menang mau enggak, kalau harapan kampus ini menang. Nah, yang penting dia berangkat difasilitasi gratis lah gitu. Dia bisa jalan-jalan kemana, ke Manado, ke Medan, ke Palembang, ke Bandung, selama kegiatan itu di mana dilaksanakan. Jadi perlombaan itu bukan untuk Bangka, tapi untuk nasional gitu. Yang menariknya itu di situ. Tapi kalau dia nggak aktif di UKM ya, kalau cuma kupu-kupu aja itu kuliah pulang dia nggak dapat apa-apa. Temennya udah berangkat kemana-mana, dia masih di sana, di situ. Gitu. Ya sih Pak, ya bener ya, karena UKM ini juga soft skill itulah yang nanti ketika dunia kerja dia bersaing, itulah yang membedakan. Mungkin secara nilai kamu baik, tapi soft skill kamu bisa nggak ya, lebih bagus nggak ya dibandingin teman-temanmu yang lain gitu kan. Ya sih, benar sekali Pak. Untuk politeknik sih yang baru memberikan poin atau grade untuk soft skill itu baru Politeknik Negeri Bali. Oh, untuk Indonesia ya. Yang lainnya belum, masih belum. Oh, masih belum. Oke. Itu untuk UKM. Sekarang fasilitas deh. Di Polman itu fasilitasnya ada apa aja? Jadi nanti kalau misalnya siswa yang, kan aku suka olahraga nih, saya suka olahraga nih. Nah, apakah bisa ada nih di Polman? Kalau secara UKM-nya mungkin ada Pak ya? Karena ada 15 UKM kan. Nah, fasilitasnya seperti apa sih kalau di Polman? Ya, kalau fasilitas UKM pasti ada ya, kita sesuaikan dengan UKM masing-masing. Misalnya seni, maka kita akan fasilitasi bagaimana mereka bisa berkarya di
ada sekretariatnya gitu ya, juga yang olahraga dan sebagainya. Nah, untuk yang fasilitas di jurusan sendiri ya ada laboratorium ya, ada laboratorium baik di jurusan teknik mesin ataupun di jurusan teknik elektro dan informatika. Nah, artinya mereka bisa belajar di sana. Nah, ini yang menarik juga ya, jangan khawatir ya, adik-adik semua, ketika dia jurusan teknik elektronika ya, teknik elektro ataupun prodi elektronika, maka sebenarnya dia tidak semata-mata belajar elektronika saja, tapi kita ada porsi untuk belajar di mesinnya gitu. Karena kita basisnya adalah manufaktur salah satunya. Nah, mereka juga mempelajari bagaimana las gitu ya, bagaimana begitu juga sebaliknya ketika mahasiswa teknik mesin tidak semata-mata hanya belajar mesin, tapi juga mereka belajar elektronika. Jadi itu adalah salah satu sisi keuntungan ya, keuntungan bagi adik-adik. Jadi jangan berpikir hanya ketika masuk elektronika hanya belajar elektronika saja. Nah, ini juga menjadi catatan penting di industri. Setelah kita kaji kemarin, maka industri sangat terbantukan dengan hal tersebut. Artinya bagaimana porsi dari prodi tadi tidak hanya misalnya elektronika misalnya, tapi dia juga ada porsi yang lain gitu. Nah, sehingga di dunia kerja itu akan semakin mantap. Ya, seperti itu. Iya, betul gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, mungkin dari tadi sudah cukup jelas sekali dijelaskan dari mulai jalur masuk, kemudian fasilitas apa saja yang di Polman, kemudian program studi, bahkan sampai sistem perkuliahan dan sistem PKL-nya seperti apa ya, masuk dalam sistem perkuliahan itu ya Pak ya, masuk dalam sistem perkuliahan. Untuk beasiswa sendiri gitu. Tadi kita ngomongin KIP itu bantuan. Nah, sekarang beasiswa. Nah, kalau di Polman beasiswanya ada apa aja sih? Beasiswa itu ada namanya beasiswa itu di luar bantuan ya. Iya, di luar bantuan. Bantuannya kita ada dua tuh. Untuk yang kategorinya dari keluarga yang kurang mampu itu ada KIP sama provinsi. Sampai dengan hari ini ya. Teman-teman nanti ke depan ada lagi penambahan kita bentuk juga. Tapi untuk di luar itu yang namanya ada beasiswa prestasi atau PPA. Oke, PPA. Terus ada beasiswa industri. Dan ada beasiswa bank. Oh iya, bank. Semua ini bisa diambil dengan catatan bagi yang memiliki prestasi yang bagus. Artinya gini, nama juga kita dikasih duit ya. Betul. Dari si A. Saya pengen siswanya harus kategorinya seperti ini. Di luar kategorinya tidak boleh. Biasanya itu yang di poin awal itu pasti di IPK. IPK minimal 3,00. Nggak susah lah. Mungkin semester 1 dia nggak bisa dapat karena IP-nya kecil, baru dia dari jurusan background-nya berbeda, dia baru penyesuaian. Tapi kejar di semester kedua, kejar di semester ketiga karena beasiswa ini habis di 1 tahun. Oh iya, oke. Tahun kedua itu aju baru lagi. Coba lagi gitu ya Pak ya. Persaingannya juga baru. Selama dia mengajukan, dia berhak untuk diseleksi. Dan itu kita umumkan. Baik, yang menarik kalau di Polman itu dia tidak boleh double. Jadi kalau sudah dapat di A, dia tidak boleh dapat di B. Walaupun IP-nya paling tinggi, dia sudah dapat di A. Ada lagi beasiswa berikutnya, berapa bulan kemudian ada beasiswa, dia nggak boleh itu lagi, tapi bagi dengan temannya, berbagi. Iya, seperti itu. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, pejuang perguruan tinggi, pejuang politeknik, ataupun teman-teman yang sedang bingung buat memilih karirnya, nah di Polman itu jangan khawatir. Kalau di Polman tuh ada beasiswanya, kemudian kalau memang kurang mampu, itu ada bantuannya KIP, itu nanti KIP itu lewat proses sendiri Pak ya, yang akan terintegrasi secara host to host, memang melalui SNPTN nasional maupun SNPTN mandiri, bisa ya Pak ya, nah, ataupun UTBK. Nah gitu, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang di rumah. Nah kita sudah ngomongin UKM, kita sudah ngomongin beasiswa, kemudian beasiswa juga kembali saya sampaikan, kembali Ibu sampaikan, beasiswa itu bisa buat ketika siswa sudah masuk perguruan, sudah masuk Polman di semester 1 gitu Pak ya. Jadi mereka harus sudah mendapat nilai. Nah, itulah buat seleksi beasiswa dan tidak melihat kamu dari mana, dari apakah kurang mampu, apakah orang kaya, tapi dari IPK yang dilihatnya, minimal IPK-nya 3. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Sekarang coba kita lihat, boleh Ibu Pak Safik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman kita yang di Zoom atau di YouTube? Belum ada? Oke. Gini deh Pak, sekarang waktu kita 60 menit, jadi sekarang saya mau nanya deh ke Bapak. Terakhir nih Pak,
kenapa sih siswa-siswi kita harus masuk Polman intinya? Kenapa sih siswa-siswi kita harus masuk Polman? Mungkin Bu Azana Dari Bapak Denny. kalau menurut Kenapa saya harus Polman gitu? kenapa harus Polman? Iya. Pertama dia negeri, Oke. ada di daerah, di Iya. lokasi ya, deket kita, negeri, murah, fasilitas ada. Oke. Jadi bagi orang tua yang ingin menyekolahkan atau kuliah anaknya keluar, dia harus mikir bulanan. Betul. Poin itu yang tertinggi bagi orang tua. Tapi bagi siswa, dia akan lihat, oh ini negeri loh. Berarti kalau negeri kan berarti kan dengan kuota yang kecil saya bersaing. Berarti sama dengan fasilitasnya. Saya punya fasilitas yang sama dengan sekolah dari luar gitu kan. Kenapa harus jauh-jauh keluar? Sementara dia juga ada. Iya. Iya. Paling gitu. Sama paling itu tadi uang kuliahnya tadi Iya. yang menarik itu di Iya situ. betul. Untuk profesi bubble itu biasanya di range yang tadi Bapak Iya, sebutkan ya. range-nya. 2 juta berapa Pak? Di sekitar segitu ya? Di 2 juta 1,5 ke 2,5. Iya, di situ untuk yang provinsi bubble, untuk siswa-siswi kita di provinsi bubble. Oh dari Bapak sendiri, kenapa sih harus Polman gitu? Oke, yang pertama tadi ya, Polman ini sebenarnya terbatas ya. Di Indonesia sendiri itu cuma ada beberapa Polman, Iya. Politeknik Manufaktur. Jadi kita ada kekhususan dibandingkan dengan politeknik biasa gitu ya. Kita ada manufakturnya. Kita berbasis manufaktur. Jadi yang ada di Bangka Belitung sendiri itu ada satu gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kita ya, setelah itu ada Polman yang negerinya ya, ada Polman Negeri Bandung. Iya. Setelah itu ada Astra swasta, ya. Astra swasta, terus Indramayu ya, CPR sama Agni Solo. Jadi ada 6 politeknik yang ada di Indonesia, politeknik manufaktur ya, Manufaktur, yang iya. khusus manufaktur. Maka itu satu kesempatan ataupun suatu keunggulan ya bagi kita, bagaimana kita lebih fokus pada dunia manufakturnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan perkembangan sekarang kan industrinya berbasis 4.0 ya. Nah, maka vokasi itu sangat digalakkan sekali bagaimana bisa berinteraksi langsung dengan teknologi 4.0 tadi. Nah, salah satunya pendidikan vokasi yang ada di Indonesia itu adalah Polman sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lain untuk mengembangkan ataupun menguatkan Indonesia ini dengan cara adalah memajukan industri ya di Indonesia sendiri dengan cara tadi ya, karena ada pernikahan ya, ada pernikahan antara industri dengan vokasi tadi, maka salah satunya Polman juga ikut bagian dari hal tersebut. Iya. Maka saya sarankan kepada adik-adik yang ada di Bangka Belitung khususnya, ya silakan saja bergabung ke Polman, tapi sekali lagi pilih sesuai dengan passionnya seperti apa gitu ya, minatnya seperti apa, mau elektro atau mesin seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi gitu ya adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, bahwa kenapa sih harus Polman? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk politeknik manufaktur sendiri itu di Indonesia sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tidak perlu jauh-jauh, cukup di sini dengan biaya hidup yang mungkin tidak terlalu banyak dikeluarkan gitu Pak ya, sudah bisa, bahkan jurusannya pun mungkin sudah cukup banyak, bervariasi juga di sini ya. Jadi tidak ada salahnya untuk memilih Polman, sebetulnya seperti itu. Apalagi dengan jurusan yang sudah beragam sekarang, dan ditambah untuk tahun berikutnya akan ada jurusan lain, yaitu peternakan Pak ya, perikanan ya, perikanan. Lebih ke teknologi. Lebih ke teknologi, ya oke. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan, mungkin sekarang belum ada ya Pak ya di Zoom, ataupun ada satu pertanyaan, coba kita lihat dulu Bapak pertanyaannya. Kita lihat dari Salam Kak, selamat siang, izin bertanya, kan saya sudah daftar Polman D4 rekayasa perangkat lunak. Terus saya mau tanya soal KIP nih Kak, saya belum daftar KIP-nya. Nah, misalkan kalau saya buat KIP-nya, gimana caranya Kak agar status KIP atas nama saya bisa terdata? Gitu Pak. Jadi dia sudah daftar di Polman D4, kemudian dia mau daftar KIP. Nah, gimana caranya agar status KIP-nya bisa terdata? Itu gimana?
untuk yang ini bisa nggak TRPL ya? Ya. Iya. Untuk TRPL memang untuk tahun ini kita belum bisa memasukkan dia ke KIP, tapi dia akan kita ikutkan ke beasiswa, bukan bisa ke bantuan provinsi. Oke. Jadi anak-anak yang ambil di jurusan TRPL atau rekayasa komputer, dia tidak akan kita ikutkan di KIP, tapi dia akan kita ikutkan ke provinsi. Karena memang secara untuk TRPL belum dibolehkan. Oh gitu. Dan untuk diikutkan ke provinsinya, apakah dia harus dapat dulu atau gimana itu Pak? Dia harus lulus dulu. Oh iya, dia harus dapat dulu ya. Sama dengan KIP di jurusannya ini. Oh iya. KIP dia harus lulus di salah satu jalur yang ada. Dia sudah daftar KIP, akan kita seleksi. Dia belum daftar KIP, akan kita paksa untuk daftar KIP selama kualifikasinya masuk. Kategorinya masih masuk, silakan. Oh gitu. Jadi untuk yang beasiswa provinsi sendiri, nah itu nanti dari dia harus daftar ke provinsinya atau seperti apa? Atau langsung daftar ke Polman. Langsung daftar ke Polman. Iya, karena memang untuk provinsi tidak ada aplikasi khusus. Okay. Bukan tidak ada, tapi belum ada. Ya, belum ada. Okay. Gitu ya, Dek, di rumah. Jadi kalau memang belum daftar KIP, kalau untuk D4 sendiri atau pilihan program studi yang kamu pilih itu untuk sekarang itu belum ada melalui KIP kuliah bantuannya, tapi melalui bantuan provinsi seperti itu. Dan atau kalau memang dia bisa ini, dia punya dua pilihan kan? Iya, dua pilihan. Jadi dua pilihan, misalnya satu pilihan pertama dia di TRPL, D4 pilihan TRPL. kedua dia teknik elektro. Iya. Dia daftar KIP-nya di teknik elektro. Oh gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau memang dia cuma punya satu pilihan, otomatis dia harus mendaftar KIP atau provinsi itu ke Polman. Dengan catatan harus ada panggilan registrasi dulu. Oh iya. Gitu. Berarti kamu harus lulus dulu deh. Jadi kamu harus lulus dulu, baru nanti ketika sudah lulus, nah baru nanti untuk selanjutnya ke Polman untuk bantuan dari provinsi dan sebagainya gitu ya Pak ya. Mungkin nanti yang juga akan disampaikan dari Polman ketika registrasi ulang atau seperti apa. Iya, itu juga ketika mereka dapat tapi mereka belum mendaftarkan ulang, mereka belum bisa dinyatakan sebagai mahasiswa Polman juga gitu Pak ya. Iya. Ketika kamu sudah dapat, kemudian kamu daftar ulang, nanti mungkin bisa disampaikan di sana mengenai bantuan biaya, karena dari jurusan yang kamu pilih itu untuk KIP-nya belum ada untuk sekarang untuk di Polman gitu. Ada lagi Kak, adik kita yang di rumah yang sedang menyaksikan? Tidak ada lagi, oke. Itu saja hari ini, dan nanti kita akan boleh Pak ya kita cantumkan nomor Pak Andika atau boleh. Pak Zen ya, Pak Zayah di YouTube, di YouTube channel kita untuk menginformasikan atau untuk adik-adik yang masih bingung mengenai Polman atau hal-hal yang lainnya yang perlu ditanyakan. Itu bisa Pak ya? Bisa. Silakan saja, kita welcome saja. Anda silakan bertanya, cari informasi, gali informasi sebanyak-banyaknya, nanti baru putuskan mau meneruskan ke Polman atau ke tempat lain. Yang penting informasinya dapat dulu. Iya betul ya. Sebetulnya memang informasinya kalian harus punya dulu nih. Ketika kalian menentukan sesuatu harus punya informasi untuk mempertimbangkannya, tuh harus punya informasi yang cukup agar bisa memutuskan. Betul kata Bapak tadi. Yang penting juga sesuai dengan minatnya. Jadi jangan diambil karena ikut-ikutan teman, mau dimanapun itu, ataupun di Polman, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting kamu ambil sesuai dengan minat kamu. Apakah itu teknik elektro, apakah teknik mesin, nah itu. Kemudian kalau betul-betul mau daftar di Polman, ikutilah, pantengin atau lihat terus apa aja sih jadwal seleksinya, ada apa aja, jadwalnya kapan. Nah, kalau udah dapet di SNPTN, nggak dapet di SNPTN nasional, ikut SNPTN mandiri, nggak dapet lagi ikut SBM UTBK, nggak dapet lagi bisa lewat mandiri. Ya, pokoknya kalau memang betul-betul Polman jadi pilihan kamu, silakan buka webnya ataupun bisa bertanya dengan Pak Andika dan Bapak. Gitu ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja bincang kita hari ini. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga Polman terus berjaya. Amin. Semoga juga mahasiswanya di tahun ini banyak dan jadi pekerjaan juga sebetulnya untuk Bapak ya. Ketika banyak yang daftar, jadi semakin banyak kerjaannya gitu. Oke, terima kasih adik-adik yang di rumah yang sudah menyaksikan. Semangat terus, pokoknya jangan pantang menyerah. Apapun pilihan karirmu, pokoknya harus diperjuangkan, gitu ya. Manfaatkan kesempatan yang ada karena semakin hari keketatannya semakin tinggi, termasuk untuk mendaftar di perguruan tinggi atau politeknik negeri baik di luar maupun di sini. Mungkin seperti itu saja. Salam dari saya Esa Sri Fatmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak terima kasih ya Pak. Sambil masih belajar Pak. Boleh foto enggak Pak? Foto dulu. Identitasnya panas. Bapak berarti nomor yang di sini yang saya cantumkan ya? Itu ya. Iya. Di web nggak ada, kalau memang mereka bingung di web udah nanti iklan juga ada di koran. Balik Bu. 1, 2, 3. Saya lagi Pak. 1, 2, 3. Ibu Dewi mau ikut foto mungkin? Oke. Oke, gitu saja. Makasih banyak Bapak. Iya. Biasanya orang Korea ya. Orang ini kan, anak bulu nih juga. Bapak, Orang bulu juga. Bapak itu bukan. Bapak ini bukan. Anak kok Pak itu, Abang Gesti bukan? Bukan. Bukan. Bapak ini. Siapa?